4, 3, 2。Hello，各位观众朋友，大家好，大家早安，我是谭英福 Tony。我是陈勇，我们现在这里呢是中央广播电台进行的呢是我们中华民国的中书记各界庆祝109年国庆大会的实况转播。欢迎来到我们的中央广播电台印尼语的脸书粉专。那接下来呢，我们当然会用印尼文来协助我们的印尼的同胞为大家来口译。那接下来呢，我们就会用印尼文来问候大家。Selamat pagi, apa kabar para pemirsa sekalian? Saya dari Radio Taiwan Internasional, saya Tony Lamsir. Saya Maidin Hindrawan, juga dari RTI Radio Taiwan Internasional. Hari ini 10 Oktober 2020 adalah hari ulang tahun. Dalam arti kata hari kemerdekaan ROC ke tahun 109. Dan saat ini juga di depan kantor kepresidenan di Jalan Ketegalan sedang berlangsung upacara perayaan yang resmi. Dan tentu saja di layar kaca televisi, teman-teman sekalian bisa menyaksikan kondisi di Istana Kepresidenan yang berada di Jalan Ketagalan. Dan tampaknya setiap tamu undangan mengenakan masker. Dan ini tentu saja berhubungan erat dengan pencegahan pandemi COVID-19 yang tengah merebak di seluruh dunia. Memang penyakit yang kita kenal sebagai COVID-19 ya, yang sebenarnya adalah singkatan dari Coronavirus Disease tahun 2019. Sekarang memang ya merupakan sebuah pandemi global yang telah memengaruhi kehidupan masyarakat dunia. Yang sebenarnya COVID-19 dapat menyebabkan gangguan terhadap sistem pernapasan. Nah, ini sangat penting. Mulai dari gejala yang ringan seperti flu sampai infeksi di paru-paru, bahkan pneumonia. Jadi merupakan sebuah penyakit menular yang sangat mematikan. Dan tentu saja kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan di daratan Tiongkok pada akhir Desember 2019. Untuk itu pada mulanya penyakit ini umumnya disebut sebagai pneumonia Wuhan dan hanya mendapatkan nama resmi COVID-19 dari Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO setelah menular antara manusia dalam waktu yang sangat cepat dan menyebar. Menurut data statistik terbaru, sudah 188 negara hanya dalam beberapa bulan saja. Selama beberapa bulan terakhir ini, berbagai belahan dunia kita semua mengetahui bahwa Taiwan cukup sukses dalam penampilannya dalam pencegahan maupun penolakan dari penularan virus corona ini. Ya. Nah, data sebenarnya paling bisa membuktikan hal ini. Kondisi penyebaran COVID-19 di Taiwan sampai tanggal 10 Oktober pukul 12 tadi ya, data dari CDC Taiwan ini hanya 527 kasus positif. Di antaranya hanya 7 kematian. Sedangkan kondisi di seluruh dunia, wah mengejutkan sekali. Data WHO sampai 9 Oktober, 1 juta kematian lebih. Kemudian yang Amerika Serikat ya merupakan negara dengan kasus positif terinfeksi terbanyak di seluruh dunia. Iya, saya lupa tentang lebih dari 7,5 juta. Memang benar. Dan kasus positif di seluruh dunia sekarang telah melampaui 36,36 juta. Jadi merupakan angka yang jedanya besar sekali. Taiwan hanya dengan 7 kematian 527 kasus positif. Ini memang merupakan sebuah prestasi yang cukup menonjol. Dan tentu saja ini merupakan sebuah hasil kerjasama dan juga partisipasi dari berbagai pihak, baik itu dari instansi pemerintah dan juga dari masyarakat, entah itu masyarakat Taiwan sendiri ataupun juga masyarakat asing yang kebetulan saja tinggal di Taiwan. Semuanya menerapkan kebijakan dan juga mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah Taiwan sendiri. Iya, memang benar. Nah, mengenai acara perayaan HUT ROC ke-109 hari ini, tadi tepat pukul 10 telah diawali dengan upacara kenaikan bendera disertai dengan nyanyian lagu kebangsaan oleh kur dari sekolah menengah atas di Taiwan, ditambah dengan 20 petugas medis di Taiwan. Wow, ini merupakan sebuah penghormatan bagi para petugas medis mengingat tugas mereka dalam melakukan pencegahan penularan COVID-19 untuk tahun ini merupakan sebuah tugas yang sangat-sangat berat. Dan tentu saja masyarakat Indonesia yang kebetulan saya tinggal di Taiwan bisa merasakan betapa gigihnya
pemerintah Taiwan dalam menangani penyebaran COVID-19 agar tidak terjadi 在 lagi. 对外关系 Ya, 层面， memang benar ya, pukul 10 tadi upacara resmi telah diawali dengan upacara kenaikan bendera disusul dengan disampaikannya pidato oleh pemimpin upacara yaitu Ketua Yuan Legislatif. Bapak Yoshi Kun, Ya, dan disusul sekarang dengan disampaikannya pidato oleh wakil dari warga perantau. 此外 Ya. 捷克 yang 参议 disebut 院 sebagai 议 warga 韦德奇 perantauan 也在9 Tionghoa 月 adalah 率 mereka 领参 yang 议 kebetulan saja warga Taiwan tetapi berdomisili di luar negeri, dan untuk tahun ini secara khusus diundang datang ke Taiwan untuk memberikan pidatonya dan juga pendapat mereka tentang keberadaan Republik Tiongkok di tahun 109-nya. Ya, memang benar sampai tahun ini juga meskipun pandemi sedang melanda, Dewan Urusan Perantau di Taiwan tetap menyediakan banyak kuota untuk masyarakat perantau kembali ke Taiwan bersama-sama merayakan hari ulang tahun ROC. Ya, nah sebagai masukan untuk teman-teman sekalian dan juga Kak Maidin, kita ketahui ya, tamu-tamu undangan yang datang dari luar negeri tentu saja masih harus menjalani karantina mandiri selama 14 hari terlebih dahulu sebelum mengikuti kegiatan pada hari ini. Jadi mereka sudah datang jauh-jauh di awal ke Taiwan untuk mengikuti pesta perayaan Hari Nasional Republik Tiongkok yang ke-109. Kita kembali lagi kepada masalah COVID-19. Ini merupakan sebuah hal yang sangat baik, merupakan sebuah prestasi yang dicapai oleh Taiwan yang boleh dikatakan diakui oleh seluruh dunia, mengingat angka kasus positifnya itu sangat sedikit dibandingkan dengan negara lain. Tetapi jikalau kita melihat letak geografis Taiwan sendiri yang begitu dekat dengan daratan Tiongkok, namun Taiwan mampu melindungi seluruh masyarakatnya, dan hanya tadi seperti kata Kak Maidin, 7 kasus kematian yang terjadi di Taiwan dan mayoritas adalah kasus berasal dari luar negeri. Ya, memang benar Taiwan memperlakukan banyak kebijakan maupun strategi untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 ini. Antara lain salah satu darinya adalah menggunakan itu menetapkan penggunaan masker di tempat-tempat umum, yang mana paling kebijakan terbaru adalah di 8 tempat umum, misalnya supermarket, saat menaiki bis, menumpangi MRT, segalanya harus memakai masker. Nah, ini mungkin merupakan suatu kebijakan yang diterima masyarakat yang sangat penting bagi kesuksesan dari pencegahan pandemi di Taiwan. Dan kita lihat masyarakat yang ada di Taiwan boleh dikatakan sangat disiplin dalam hal mengenakan Iya, masker. disiplin. Disiplin sekali ya. Dan entah itu mereka yang menggunakan sarana transportasi publik seperti bis, kemudian juga kereta THSR, kereta api biasa, ataupun juga naik MRT. Semuanya harus mengenakan masker. Karena tanpa masker maka akan didenda langsung 15.000 di tempat dan ditolak untuk naik ke atas. Sistem pendataan nama asli yang diberlakukan di Taiwan juga merupakan salah satu kebijakan penting yang menjamin keselamatan dari masyarakat dari penyebaran COVID-19 ini. Ya. Karena kemanapun Anda pergi di Taiwan, asalkan ada kumpulan masyarakat melebihi 500 orang, Ya. diharuskan mencatat dan mendata nama asli Anda sebelum memasuki lokasi. Dengan demikian, asalkan terjadi misalnya ada salah satu dari para yang menghadiri kegiatan itu tertular, langsung pemerintah bisa mengetahui jejak langkah Anda. Ya, dan seperti yang teman-teman saksikan di layar kaca televisi saat ini, boleh dikatakan hampir seluruh pengunjung dan juga peserta yang menghadiri kegiatan upacara perayaan Hari Nasional ke-109 di Istana Kepresidenan semuanya mengenakan masker. Bahkan ada juga ya tempat duduk yang diselang-seling agar mereka tidak sampai bisa untuk duduk terlampau dekat satu sama lainnya. Iya, memang benar ya. Di ruangan di sini bukan studio RTI ya, di kantor Ya. RTI. Sekarang semuanya pakai masker kecuali saya dan Kak Tony. Ya, benar. Dan untuk teman-teman sekalian, di sini kita lihat kondisi di istana juga boleh dikatakan sangat tertib dan juga sangat rapi. Boleh dikatakan ini merupakan sebuah upacara skala besar ya, mengingat kondisi COVID-19 di luar negeri, di negara lain yang begitu parah, namun di Taiwan masih saja dapat melanjutkan
kegiatan-kegiatan perayaan serupa ini merupakan sebuah hal yang patut kita berikan acungan jempol. Dan kita juga lihat kondisi di Taiwan sendiri ya, mengenai masalah COVID-19 seperti tadi kata Kak Maidin, yaitu pendataan nama asli. Entah apakah Anda mengikuti kegiatan ataupun juga menghadiri pesta perayaan atau Anda naik kendaraan umum, semuanya menggunakan masker. Dan yang lebih penting juga, Ya. mencuci tangan Mencuci di mana tangan, saja memang benar. Anda berada. Ya. Sekarang kita melihat di suasana perayaan, panitia acara telah mengundang Presiden Tsai Ing-wen untuk memasuki lokasi. Dan kita minta seluruh peserta untuk bisa memberikan tepuk tangan yang meriah karena Ibu Presiden juga sebentar lagi akan segera memasuki istana kepresidenan dan juga naik ke atas podium. Ya, nanti pada saat Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan pidato, saya dan Tony juga akan menerjemahkannya kepada para pendengar sekalian. Para pemirsa sekalian, Presiden Tsai Ing-wen sudah akan segera memasuki tempat podium. Masyarakat dipersilakan untuk berdiri. Presiden Tsai Ing-wen segera akan menyampaikan pidato nasional dalam rangka Hari Kemerdekaan ROC ke-109. Upacara resmi seperti biasa digelar di depan kantor kepresidenan pada pukul 10 pagi dan biasanya berlangsung sekitar 1 jam sampai jam 11. Usai itu, malamnya ada berbagai kegiatan yang diselenggarakan di berbagai pelosok Taiwan untuk merayakan HUT ini. Misalnya pesta, sebuah konser di Keelung, dan juga dilepaskannya kembang api di Tainan, Taiwan. Ya, Presiden Tsai Ing-wen telah memulai pidatonya. Presiden Tsai sedang menyapa para pemirsa dan para hadirin di tempat. Selamat pagi. Hari ini adalah Hari Nasional Republik Tiongkok yang ke-109. Karena kondisi pandemi saat ini, tentu saja skala pesta perayaan diperkecil. Dan semuanya diajak untuk bisa memiliki simpati dan juga bersama-sama merayakan Hari Nasional, di mana semuanya memiliki tantangan yang baru. Di tahun 2020, tepatnya di dalam tahun ini, dalam serangan pandemi COVID-19, entah Taiwan ataupun juga seluruh dunia, ini merupakan sebuah tahun yang sangat menyulitkan. Tetapi karena ini merupakan sebuah tantangan dan juga halangan yang dihadapi oleh seluruh dunia, maka tentu saja Taiwan menjadi salah satu contoh negara yang bisa dijadikan sebagai bahan masukan rujukan bagi negara lain. Kami memang tidak memiliki pembatasan di dalam kota, kita juga tidak menutup sekolah, tidak melakukan lockdown. Kita juga masih terus melanjutkan pertandingan olahraga. Namun kita juga memberikan sebuah kebanggaan bagi masyarakat Taiwan di kancah internasional. Taiwan sendiri di dalam dunia internasional boleh dikatakan semakin kuat dan juga semakin berani dalam melangkah maju ke depan. Ini juga membuktikan kebersamaan, persatuan dari seluruh masyarakat Taiwan yang ada. Baik itu para petugas medis kedokteran, kami juga berterima kasih kepada mereka, termasuk juga para industri yang bergerak di dalam sektor medis, para petugas medis, farmasi, ataupun juga mereka yang bekerja di sektor industri toko waralaba. Semuanya bersatu padu untuk melakukan pencegahan. Kami juga melihat warga yang pulang ke Taiwan melaksanakan isolasi dan karantina berdasarkan undang-undang.
娱乐场所落实。 Taiwan sendiri juga menyediakan berbagai perlengkapan dan sarana khusus untuk melaksanakan karantina ini. 让台湾成为世界的模范生。 Upaya semua ini untuk mengharapkan bahwa Taiwan bisa menjadi front pencegahan pandemi pertama di dunia. Sepanjang masa ini, Wakil Menteri dari Amerika Serikat dan juga Ketua Parlemen Ceko datang berkunjung ke Taiwan. Ini merupakan sebuah penghormatan dan pengakuan bagi Taiwan. Kami juga membuktikan bahwa semua ini telah membangun Taiwan di tengah krisis. Yang lebih penting lagi, kami telah mencapai solidaritas. Kami mengerti kepentingan dari melindungi rumah keluarga sendiri. Tahun ini merupakan tahun yang penuh dengan kritis, tapi juga merupakan tahun yang penuh keberhasilan. Tadi kita telah mendengar para petugas medis yang merupakan pahlawan pandemi sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan. Presiden Tsai Ing-wen sekarang juga sedang memberikan contoh beberapa petugas medis yang dia sendiri kenal dalam menunaikan tugasnya, melindungi dan merawat warga yang terinfeksi. Saya juga meminta para hadirin untuk bertepuk tangan sekali lagi kepada para pahlawan pandemi di Taiwan. Terima kasih atas kontribusi dan sumbangan Anda kepada Taiwan. Karena mampunya Taiwan untuk melakukan pencegahan penularan, maka perekonomian Taiwan sendiri masih saja dapat berkelanjutan dan semuanya dilakukan di awal lebih daripada yang lainnya, termasuk juga berbagai pembangunan infrastruktur terdepan yang membuat kita terharu dan juga emosi. Ini adalah satu kekuatan dalam hal membangun perekonomian di Taiwan. Kita juga mengalami permasalahan yang sangat besar di dalam bidang perekonomian dan juga keuangan negara. Namun, Ya, di sini juga kami juga berterima kasih kepada para investor yang maksud masuk ke Presiden Taiwan. saya adalah sepanjang hampir 1 tahun ini pengaliran dana investasi dari luar negeri kembali ke Taiwan malah mencatat angka pertumbuhan. Nah, ini merupakan suatu hal yang cukup mengejutkan di tengah-tengah keseriusan pandemi ini. Ya. Kita juga mengalami banyak sekali pembangunan dan juga keberhasilan, termasuk juga kerjasama di dalam bidang teknologi, pembangunan infrastruktur, demi untuk mendapatkan peluang dan juga pasar di masa depan. Taiwan dan Amerika sendiri juga telah menandatangani kesepakatan untuk melakukan kerjasama bersama-sama untuk melakukan investasi baik di Amerika maupun juga di kawasan Hindia Pasifik. Ini merupakan sebuah langkah yang berani demi untuk mendobrak berbagai tantangan dan juga halangan yang tengah dihadapi oleh masyarakat. Namun karena kondisi pandemi yang masih terus merebak di seluruh dunia, yang juga telah mempengaruhi rantai perekonomian yang ada, yang kami khawatirkan adalah tantangan dan juga halangan yang akan kami hadapi di masa yang akan datang. Dengan seiring adanya perubahan yang terjadi secara global dan juga restrukturasi perekonomian yang ada, bagaimana caranya untuk bisa melanjutkan pertumbuhan perekonomian yang berkesinambungan? Boleh dikatakan ini merupakan sebuah tantangan yang dihadapi yang paling besar dan paling kuat baik dalam dan luar negeri selama ini.
Presiden Tsai Ing-wen juga menjelaskan meskipun Taiwan adalah salah satu negara di dunia yang mengalami serangan pandemi, masih tetap dapat mempertahankan keberlangsungan pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, kondisi pandemi dunia tampaknya terus mengganas, maka kita perlu mengupayakan dan mempersiapkan diri sebaik mungkin di berbagai bidang, khususnya untuk melawan pandemi yang meliputi program kerjasama perindustrian dan landasan hubungan kerjasama dengan berbagai negara di dunia. Membangun lingkungan perekonomian baru di Taiwan yang diharapkan oleh banyak orang. Ada 3 poin utama yang diajukan oleh Presiden, antara lain restrukturisasi rantai pasokan baru yang menyeluruh agar Taiwan juga mampu menjadi bagian dari mata rantai perindustrian yang tak dapat terpisahkan. Kedua, membangun Taiwan menjadi modal bagi dunia internasional. Pelatihan SDM berkualitas menjadikan Taiwan sebagai titik pusat penting dalam bidang teknologi dan digitalisasi. Dan ketiga, mewujudkan pembangunan yang selaras dan seimbang dalam kehidupan sosial agar hasil dari perkembangan pembangunan perekonomian di Taiwan dapat dinikmati oleh seluruh warga masyarakat. Membangun Taiwan menjadi modal bagi dunia internasional, termasuk juga pelatihan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan Taiwan diharapkan bisa menjadi titik pusat penting dalam bidang teknologi dan juga digitalisasi. Dalam waktu yang sama, kita juga akan terus menggalang hubungan kerjasama dengan negara-negara lainnya dan juga memberikan bantuan bagi pertumbuhan perindustrian yang berada di dalam negeri. Taiwan juga akan menggunakan keunggulan dalam bidang teknologi cerdas dalam mengembangkan industri teknologi, telekomunikasi, dan juga elektronik. Ekonomi pasca ekonomi, pertumbuhan perindustrian juga masih harus berhadapan dengan banyak tantangan di masa depan. Untuk itu, pemerintah akan mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk memberi bantuan ekonomi dan berbagai subsidi kepada para pengusaha, agar berbagai sumber ini bisa dibagi bersama masyarakat. Dan kedepannya, Taiwan sendiri juga memiliki ketergantungan dengan perkembangan di kawasan, termasuk juga perdamaian dan kestabilannya. Kami sangat mengetahui secara pasti bahwa untuk mendapatkan perdamaian itu bukan merupakan sebuah hal yang mudah. Kita juga menghadapi tantangan dalam hal perang. Di masa-masa saat ini, dalam menghadapi berbagai gangguan dari pihak daratan Tiongkok. Namun, angkatan bersenjata kita memiliki kemampuan untuk bisa mengatasi dan juga mengantisipasi gangguan tersebut. Selama ini, jikalau saya memiliki kesempatan dan juga waktu, saya selalu melakukan kunjungan ke markas besar angkatan bersenjata yang berada di Taiwan untuk memberikan semangat dan juga langsung melakukan pemantauan dalam latihan militer yang dilakukan oleh angkatan bersenjata kita. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Satuan Angkatan Bersenjata dalam negeri, karena mereka semuanya adalah anggota keluarga kita. Ini juga merupakan sebuah kekuatan yang sangat penting dalam hal kebebasan dan juga demokrasi. Dalam interaksi dengan para prajurit di Taiwan, banyak cerita dari mereka membuat saya menjadi lebih kuat dan tabah. Saya masih ingat Saya masih ingat saat saya mengadakan inspeksi ke markas besar Angkatan Udara. Di dalam kamar telah ada perwira yang sedang bersiap-siap. Dia dengan penuh kepercayaan memberitahukan saya bahwa
Berikanlah keamanan udara kepada, serahkanlah keamanan udara kepada saya. Saya juga masih ingat ketika saya melihat ada prajurit wanita, dia juga bersumpah dan menegaskan tekadnya untuk melindungi negara. Tidak salah, inilah prajurit dari Angkatan Bersenjata Republik Tiongkok. Mereka semua bersumpah untuk melindungi keamanan Taiwan. Pada waktu ini, pada masa waktu ini, tentu saja juga ada perwira, ada prajurit yang meninggal dunia saat melaksanakan tugas. Kami memberikan kehormatan penuh kepada mereka dan mengakui kontribusi mereka pada negara. Sebagai Panglima Angkatan Bersenjata, masa depan dari Tentara Nasional, masa depan dari Angkatan Bersenjata ROC adalah hal yang saya selalu usahakan. Menghadapi tantangan dan berbagai gangguan militer dari daratan Tiongkok, kami akan terus menguatkan modernisasi dari pertahanan nasional dan senjata defensif kami. Kami akan meneruskan pembelian persenjataan dari luar negeri dan akan meneruskan upaya untuk memajukan industri pertahanan nasional dan mencapai kemandirian. Memperkuat dan juga memodernisasi kemampuan tempur yang dimiliki, mempercepat proses untuk mencapai keseimbangan daya tempur dalam hal melawan musuh, meningkatkan moral dan derajat para satuan militer, membangun kekuatan dalam pertahanan yang lebih efisien, serta melakukan kerjasama dengan negara-negara di sekitarnya dalam memainkan peran menjaga keamanan kawasan. Dengan melalui berbagai pengajuan program kerjasama agar benar-benar dapat mencapai target harapan dalam melindungi keamanan negara. Kita juga tentu saja akan terus memperhatikan perubahan yang terjadi dalam kawasan, termasuk juga perubahan yang terjadi di Selat Taiwan. Kita juga akan melindungi demokrasi yang ada di kawasan Hindia Pasifik dalam menjamin keberlangsungan keamanan negara pada saat kita menghadapi berbagai tantangan dan juga gangguan dari luar negeri. Kita harus bersama-sama bisa mengatasi perubahan yang ada. Kita jadikan semua tantangan ini menjadi sebuah peluang baru untuk bisa bersama-sama melindungi nilai-nilai dari asas demokrasi yang ada. Namun dalam strategi, kita juga akan lebih mengusahakannya agar lebih efisien. Hanya dengan sebuah tim dan juga program yang lebih maju ke depan, maka kita baru bisa melangkah satu langkah lebih maju lagi ke depan dibandingkan dengan yang lainnya. Ini juga merupakan sebuah prinsip yang tidak bisa kita hindarkan atau juga kita lupakan, agar kita terus dapat meningkatkan kemampuan tempur kita. Kita juga akan terus melakukan kerjasama di dalam kawasan, menjaga keamanan, perdamaian, dan juga kesejahteraan di dalam kawasan. Kita juga akan membangun kekuatan yang baik, kemudian juga kebaikan dalam nilai-nilai moral asas demokrasi. Saya juga melihat tampaknya pimpinan yang berada di seberang sana secara terbuka memberitahukan bahwa mereka tidak pernah akan melakukan perluasan. Presiden Tsai Ing-wen juga kembali menegaskan bahwa dengan mewujudkan kebulatan tekad hati dalam bidang pertahanan keamanan dan juga kemampuan berperang, barulah benar-benar dapat menjaga dan melindungi perdamaian kawasan. Presiden sendiri juga
terus melakukan kunjungan berbagai markas besar militer dan memberikan semangat kepada prajurit yang ada sebagaimana contoh-contoh yang diajukan tadi, mewakili negara dan seluruh warga dan masyarakat untuk menyatakan terima kasih kepada satuan prajurit yang tetap menjalankan tugas sesuai dengan posisinya masing-masing menjaga keamanan negara. Dan setelah itu, Presiden Tsai Ing-wen juga membicarakan perkembangan hubungan antar Selat Taiwan. 我们有决心维持两岸的稳定，但这不是台湾可以单方面承担，而是双方共同的责任。 Menjaga keamanan perdamaian di Selat Taiwan bukan hanya merupakan tugas dari salah satu pihak saja, tetapi tugas dari berbagai pihak, termasuk juga kedua belah pihak. 只有北京当局有心化解对立， Selama pihak pemerintah Beijing 在不 ingin 对等尊严的 menggunakan 我们愿意 sebuah 共同 sikap 促成 yang selaras dan juga seimbang, 这就是台湾人民 maka kita akan bisa melakukan komunikasi. Ini juga merupakan harapan dari seluruh 这 masyarakat 段时 Taiwan. 间，我 Dalam 们可以 masa-masa 明显的 ini, 感受 kita juga 台湾人 merasakan 民在对外关系 pada 以 saat 及国 Taiwan 家安全的议题上 melakukan upaya hubungan dengan luar 正 negeri. 在拉近。台湾人民都希望区域 Dalam 的 kurun 和 waktu 平 ini, 能够安定的。 kami bisa merasakan 朝 masyarakat 野 Taiwan 政党之间也是 sangat mengharapkan keterdekatan, maksud kami, masyarakat Taiwan sangat mengharapkan bisa menjalin hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara lain dan juga mengharapkan kemakmuran bersama, perdamaian bersama, dan 共同 perkembangan berkesinambungan. 更正的国际 Partai berkuasa dan partai oposisi juga berpendapat demikian. Misalnya, dalam Yuan Legislatif belakangan ini, partai oposisi mengajukan rancangan undang-undang tentang perkembangan hubungan Taiwan-Amerika yang meraih dukungan dari semua anggota Yuan Legislatif. 对内互相竞争，立场针锋相对，是民主日常。 Semua contoh ini adalah bertujuan untuk menyerukan kepada semua partai politik yang ada di Taiwan untuk bekerja sama mencapai kemajuan negara. Terhadap internal, kita bisa saling berkompetisi, saling bertentangan. Ini adalah kehidupan sehari-hari dari dunia demokrasi. Tapi untuk keberlangsungan hidup negara demi nilai dari demokrasi dan kebebasan, kita harus bersatu dan bekerja sama membawa negara untuk melewati berbagai tantangan. 稳定区域形势，捍卫台湾的安全，为的是什么？就是要把一个壮大的国家， Saya akan tanyakan sebuah pertanyaan, apakah tujuan utama dari melindungi keamanan Taiwan, mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan kestabilan 各 regional? 种曲风，自信 Semua ini adalah untuk membangun Taiwan negara yang lebih kuat untuk 尤其是 Kina Taiyang kehidupan generasi berikutnya yang lebih baik. 获得的年度专辑奖 Dalam Golden Melody Awards tahun ini, kita 这些 juga 年轻的 melihat 创作者虽然风格各自不同，但都能够在 berbagai 舞台上 kreasi 发光 dari para seniman dan 为 artis di 台湾 Taiwan. 的多元文化做出最好的诠释。 Salah satu darinya yang meraih perhatian saya adalah 民主、自由、 Kinakayan, yang artinya merupakan 打拼的一切 Tidak. ludah 都是为了 dari ibu. Ibu. Ini merupakan sebuah album dari penyanyi aborigin Taiwan yang meraih hadiah album terbaik yang sebenarnya menampilkan sisi kebudayaan Taiwan. 勇敢的走向世界。 Kita 在中 berani 华民 untuk maju 国 ke depan. 国庆的这一天，我们也一起许下愿望， Di sini kita 愿 bersama-sama 20年后的台 uh, 湾， memberikan sebuah 回想 harapan. 2020年的 Saya pikir 会想起 di tahun 正是 2020, 在这一年， di tahun 因 yang 为我 ini, 们在时代中把握机遇， kita juga akan terus menggunakan kesempatan ini 勇敢的前进， agar 克 kita 服了挑战， maju bersama, 让 bersama-sama 他们 mengantisipasi 真正 tantangan 以 yang 自 ada, 己的意志 agar kelak di kedepannya setiap orang Taiwan 从现在起，就让我们 merasa bangga kepada tanah airnya sendiri, 一步，无论 selangkah demi selangkah. Ya, mari kita bersama. 无论咱就了解过命，一起 Presiden
Tsai Ing-wen menggunakan sebuah peribahasa Taiwan, dialek Taiwan untuk mengakhiri pidatonya. Terakhir, Presiden mengucapkan selamat ulang tahun kepada ROC. Terima kasih. Yang itulah isi pidato Presiden dari Tsai Ing-wen untuk perayaan Hari Kemerdekaan ROC tahun 109 yang berlangsung di depan kantor kepresidenan di Jalan Ketagalan yang berlangsung saat ini juga. Iya, benar. Dan kita lihat tampaknya Presiden Tsai Ing-wen sendiri juga sudah turun dari podium dan akan dilanjutkan dengan berbagai atraksi yang digelar di depan alun-alun Istana Kepresidenan. Ini juga merupakan sebuah pertunjukan yang sangat menarik dan tentu saja teman-teman sekalian juga bisa menyaksikannya di layar kaca televisi, di mana masyarakat Taiwan pada saat ini bersama-sama akan bergembira merayakan ulang tahun Hari Nasional Republik Tiongkok yang ke-109. Jangan lupa teman-teman sekalian, di dalam perayaan hari ini tentu saja mulai dari pagi ya hingga malam hari. Seperti tadi kata Kak Maidin, itu tadi malam ada sebuah konser di Taiwan Utara, khususnya bagi masyarakat di daerah Keelung, nanti malam kalau tidak salah mulai jam 7 atau 7.30 akan digelar sebuah konser besar-besaran untuk merayakan Hari Kemerdekaan ini. Kemudian di kantor kepresidenan sendiri hampir lupa ya, ini ada pertunjukan pemetaan cahaya yang cukup menakjubkan. Ini udah tahun keempat. Tahun lalu Maidin sempat menuju kantor kepresidenan untuk melihat yang luar biasa. malamnya mengejutkan sekali. Mengejutkan sekali, dan teman-teman sekalian yang berada di kota Taipei ataupun juga di sekitarnya, jangan lupa nanti malam ya bisa datang langsung ke depan Istana Kepresidenan dan juga menyaksikan permainan tata lampu cahaya yang langsung ditembakkan ke gedung Istana Kepresidenan. Dan bagi yang berada di Taiwan Selatan. Selatan Taiwan. Di Tainan. Di Tainan, di kawasan Anping ya, di distrik Anping. Ya. Tepatnya di Pulau Wikam ya. Di situ adalah sebuah pantai yang besar dengan satu panggung utama. Akan diadakan pelepasan kembang api khusus untuk HUT ROC ini. Luar biasa, dan semoga saja acara pada hari ini juga bisa memberikan kita semangat untuk bisa maju ke depan, dan tunggu saja kesuksesan Taiwan dalam melakukan tugas pencegahan penularan pandemi COVID-19 bisa dijadikan contoh bagi negara-negara lainnya. Dan tentu saja di sini diharapkan masyarakat Indonesia yang berada di Taiwan jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah Taiwan. Iya, memang benar. Ini berbagai protokol, antara lain ya sebuah pengendalian mandiri ini sangat penting ya, karena setiap orang harus bertanggung jawab. Selain bertanggung jawab pada keselamatan dan kesehatan diri sendiri, kalau Anda telah terinfeksi COVID-19, misalnya kalau Anda tidak tahu mengenai hal ini dan berjalan-jalan ke tempat umum, Anda mungkin akan menularkan penyakit ini kepada orang lain. Nah, menularkan apakah risikonya? Mungkin Anda adalah pembunuh dalam arti kata ya. Ini sangat penting. Dan tentu saja ini merupakan sebuah hal yang harus kita praktekkan bersama. Jangan lupa sekali lagi di sini Tony mengingatkan teman-teman sekalian untuk selalu mengenakan masker di tempat umum. Kemudian jangan lupa sering-sering cuci tangan, memiliki pola hidup sehat, dan juga selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan agar kita bersama-sama mendapatkan kesejahteraan di masa yang akan datang. Saya Tony Tamsir. Saya Maidin Indrawan. Kami dari Radio Taiwan Internasional. Untuk informasi yang selengkapnya, teman-teman sekalian bisa mengikuti langsung di situs resmi Radio Taiwan Internasional siaran Indonesia. Kami dari Radio Taiwan Internasional siaran Indonesia, kita mohon pamit terlebih dahulu. Kita soal lagi di lain kesempatan. Di lain kesempatan. Sampai jumpa. Terima kasih. Sisi Taja. 谢谢大家，再见。再见。